Oke teman-teman, lanjut ke bahan-bahannya. Yang pertama ada iodin. Yang kedua ada pinset. Yang ketiga ada silet. Yang keempat ada pipet tetes. Yang kelima ada bawang merah. Yang keenam ada jarum pentul. Yang ketujuh ada batang bayam. Yang kedelapan ada kaca preparat dengan menggunakan mika transparan. Yang kesembilan ada kaca penutup dengan menggunakan mika transparan. Yang kesepuluh air. Yang terakhir ada tisu. Langkah-langkah preparat basa epidermis bawang merah. Yang pertama, siapkan bawang merah ya. Kemudian siapkan silet. Lalu potonglah sebagian kecil bawang merah tersebut. Lepaskan lapisan epidermis yang tersisa. Kemudian letakkan di atas kaca preparat dengan menggunakan pinset. Beri 1 tetes larutan iodin. Langkah selanjutnya, tutuplah dengan menggunakan kaca penutup atau mika transparan. Jangan lupa gunakan jarum pentul untuk menutup kaca penutup secara perlahan, sehingga tidak ada gelombang udara pada preparat tersebut. Apabila kelebihan larutan, maka buanglah dengan menggunakan tisu. Lalu amatilah sel epidermis dengan menggunakan mikroskop. Selanjutnya, preparat basah batang bayam. Buat sayatan tipis dari batang bayam dengan cara pegang silet dengan tangan kanan, batang bayam dengan tangan kiri. Letakkan lurus sejajar dengan mata kita ya. Gerakkan silet ke arah mata kita. Jempol kiri sebagai tumpuan irisan. Lalu pindahkan sayatan batang dengan menggunakan pinset ke kaca preparat. Tambahkan setetes aquades di atas sayatan dengan menggunakan pipet tetes. Jangan lupa ditutup menggunakan kaca penutup. Gunakanlah jarum pentul untuk menutup kaca penutup secara perlahan, sehingga tidak ada gelembung udara pada preparat tersebut. Berikut hasil pengamatan melalui mikroskop. Kesimpulan dari pertanyaan preparat segar. Jadi, apa fungsi lugol atau iodin dalam pembuatan preparat basah epidermis bawang merah? Jadi, fungsinya adalah sebagai penambahan lugol atau iodin dalam pembuatan preparat, terutama preparat tumbuhan bawang merah, yaitu sebagai indikator keberadaan amilum serta sebagai pewarna biru.
sebagai hasil reaksi antara lugol atau iodin dengan amilum bagi preparat tersebut, sehingga saat preparat berubah warna menjadi berwarna biru tersebut mudah untuk diamati. Kemudian, mengapa kelebihan cairan baik Aquades maupun lugol perlu dibersihkan dari kaca preparat sebelum pengamatan? Karena untuk menghindarkan gelembung air yang nantinya akan mengganggu pengamatan jika kelebihan larutan tadi, air dan iodin, maka bersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan tisu. Lalu apa perbedaan masing-masing preparat yang telah dibuat? Jadi setelah saya melakukan pengamatan tadi dapat disimpulkan bahwa sel epidermis pada bawang merah berbentuk persegi walaupun tidak sempurna. Dengan warna keunguan di dalamnya terdapat organel diantaranya dinding sel, klorofas, dan protoplasma. Bawang merah termasuk monokotil, sedangkan pada batang bayam dapat disimpulkan bahwa anatomi terdiri dari jaringan pembuluh, korteks, dan bagian epidermis batang bayam itu termasuk tumbuhan dikotil.